Sebelum kita mulai cerita horor yang seru dan penuh misteri kali ini, saya punya permintaan kecil nih buat kalian. Ingat, kalian jangan subscribe channel ini. Tapi, kalau kalian suka dengan konten ini, saya akan sangat senang kalau kalian menuliskan Waalaikumsalam di kolom komentar bagi yang muslim, atau menjawab salam sesuai dengan keyakinan kalian masing-masing. Dan jangan lupa untuk like videonya ya. Ingat, salam adalah sebuah doa yang sangat mustajab. Dengan kalian menjawab salam di kolom komentar, itu sama saja kita saling mendoakan kebaikan satu sama lain. Dan itu jauh lebih berharga daripada sekadar subscribe. Oke, sekarang kita langsung saja ke ceritanya. Selamat menyimak. Desa Karangnunggal, sebuah kampung kecil di Indramayu, tampak damai di siang hari dengan penduduknya yang sederhana. Namun, di balik kedamaian itu, tersimpan rahasia gelap yang mulai mencuat pada akhir tahun 1998. Kisah ini bermula dari kehidupan pasangan suami istri Kadimin dan Dayem, warga desa yang hidup di bawah garis kemiskinan. Mereka hanya mampu menyediakan makan seadanya untuk ketiga anaknya. Keterbatasan itu membuat mereka rentan terhadap godaan duniawi. Hari itu, seperti biasa, Kadimin bekerja keras sebagai tukang cetak batu bata. Keringatnya bercucuran, namun penghasilannya tetap tak cukup untuk kebutuhan keluarganya. Sementara itu, Dayem, istrinya, berjalan berkeliling menjajakan pecel dengan nampan di kepala. Langkahnya berat, namun harapan selalu menyertai setiap teriakannya. Pecel, pecel. Ketika ia melewati rumah Haja Samroh, orang terkaya di desa, Dayem dihentikan oleh sang Haja. "Yem, sini sebentar," panggil Haja Samroh dari gerbang rumahnya yang megah. Dayem menghampiri dengan penuh rasa hormat. Rumah Haja Samroh selalu memukau siapapun yang melihatnya, termasuk Dayem. Sambil mempersiapkan pecel untuk Haja, Dayem tak bisa menahan diri untuk mengutarakan pikirannya. "Bu Haja, rumah ini bagus sekali. Hidup Bu Haja pasti enak ya? Enggak seperti saya, buat makan saja susah." Haja Samroh tersenyum misterius. "Yem, kamu mau tahu rahasia saya bisa hidup seperti ini?" Dayem tertegun. "Rahasia apa Bu Haja?" Dengan nada berbisik, Haja menjawab, "Pesugihan. Kalau kamu mau kaya, nanti malam datang ke rumah saya dengan suamimu. Saya akan tunjukkan caranya." Malam itu, Dayem tak sabar menunggu Kadimin pulang. Ketika Kadimin tiba, Dayem segera bercerita tentang percakapannya dengan Haja Samroh. Awalnya Kadimin ragu. "Yem, kita ini orang biasa. Urusan pesugihan itu urusan hitam. Apa kamu siap menerima konsekuensinya?" Namun, setelah melihat anak-anaknya yang tertidur di atas tikar lusuh dengan perut kosong, hati Kadimin luluh. "Baiklah Yem, kalau ini bisa mengubah nasib kita coba." Kadimin dan Dayem mendatangi rumah Haja Samroh malam itu. Haja dan suaminya, Haji Isam, menyambut mereka dengan hangat. Haja Samroh memulai percakapan, "Kalian siap untuk meninggalkan kehidupan lama dan menerima kehidupan baru yang penuh kemewahan? Kalau iya, ada seseorang yang akan membantu kalian." "Siapa itu Bu Haja?" tanya Kadimin penasaran. "Namanya Kironggo, dukun yang membawa kami ke jalan ini. Tapi ingat, jalan ini gelap. Tidak ada jalan untuk kembali. Siapkah kalian?" Kadimin dan Dayem saling berpandangan. Dengan berat hati, mereka mengangguk. 2 hari kemudian, dengan uang dan petunjuk dari Haja Samroh, Kadimin dan Dayem berangkat menuju rumah Kironggo. Dukun itu tinggal di pinggiran desa yang sunyi, jauh dari hiruk-pikuk manusia. Ketika mereka tiba, Kironggo menyambut mereka dengan senyum licik. "Jadi kalian ingin kaya? Semua ada harganya. Kalian harus siap menyerahkan jiwa kepada penguasa gaib." Kadimin mencoba menegaskan, "Kami sudah siap Ki, apa yang harus kami lakukan?" Kironggo memimpin mereka ke tempat keramat, Batu Bubut, yang tersembunyi di hutan lebat. Di tempat itu, aura mistis begitu kental. Batu besar yang menjulang tinggi dibalut kain putih, dan aroma kemenyan menguar di udara. Disinilah segala sesuatunya dimulai. "Malam ini, kalian akan bertemu dengan Ratu Siluman Babi. Dia akan memberikan kekayaan, tetapi ada perjanjian yang harus kalian buat," kata Kironggo dengan nada penuh misteri. Saat tengah malam, ritual dimulai. Kadimin dan Dayem duduk bersila di depan celah batu sempit. Kironggo membakar kemenyan sambil membaca mantra-mantra yang tak dimengerti. Tiba-tiba, dari celah batu itu, muncul sosok babi besar sebesar sapi. Mata babi itu menyala merah, dan tatapannya menembus jiwa. "Aku adalah Ratu Siluman Babi. Apa yang kalian inginkan dariku?" Suaranya menggelegar. Kadimin yang gemetar menjawab, "Kami ingin kaya raya. Kami siap memenuhi syarat apapun." Sang siluman tersenyum menyeringai. "Baiklah, tapi ingat, kekayaan ini ada harganya. Tumbal dan kesetiaan adalah bagian dari perjanjian ini." Malam itu menjadi malam yang tak terlupakan bagi Kadimin dan Dayem. Setelah perjanjian dilakukan, mereka pulang dengan hati yang penuh harap. Namun,
mereka tidak tahu bahwa pintu menuju kegelapan telah terbuka lebar. Keesokan harinya, kehidupan Kadimin dan Dayem mulai terasa berbeda. Mereka kembali ke rumah dengan perasaan campur aduk. Meski ritual bersama Kironggo telah selesai, bayangan Ratu Siluman Babi dan suara gemuruh dari celah batu itu terus menghantui pikiran mereka. Namun, satu hal yang pasti, janji kekayaan itu mulai menampakkan hasilnya. Pagi itu, Kadimin berangkat kerja seperti biasa. Ketika ia sampai di tempat kerjanya sebagai tukang cetak batu bata, kejadian aneh mulai terjadi. Alat-alat yang biasanya rusak mendadak berfungsi dengan sempurna. Bahkan hasil cetakan bata Kadimin menjadi lebih banyak daripada biasanya. Penghasilan yang awalnya pas-pasan, tiba-tiba berlipat ganda. Di rumah, Dayem juga mulai merasakan perubahan. Dagangan pecelnya yang biasanya laris hanya setengahnya, kini habis sebelum tengah hari. Bahkan pelanggan-pelanggan baru berdatangan tanpa henti. Ketika ia menghitung uang hasil dagangannya, jumlahnya jauh lebih banyak dari biasanya. Malam harinya, Kadimin dan Dayem mulai berdiskusi. "Kang, apa ini hasil dari ritual kita semalam?" tanya Dayem dengan nada berbisik. Kadimin mengangguk sambil mengelus dagunya. "Sepertinya begitu, Yem. Tapi ini baru awal. Ingat pesan Kironggo, kita harus setia pada perjanjian ini." "Tapi Kang, aku masih takut. Bagaimana kalau sesuatu terjadi nanti?" "Sudah Yem, jangan banyak pikir. Nikmati saja dulu. Kita ini sudah terlalu lama hidup miskin. Ini saatnya kita merasakan kebahagiaan." Hari demi hari berlalu, dan kehidupan Kadimin mulai berubah drastis. Ia berhenti dari pekerjaan sebagai tukang cetak batu bata dan memulai usaha dagang baru. Dalam waktu singkat, ia bisa membeli lahan untuk membuka toko bahan bangunan. Warga desa mulai melihat Kadimin sebagai sosok yang sukses berkat kerja kerasnya. Mereka memujinya tanpa henti. "Pak Kadimin itu memang orangnya rajin. Pantas sekarang dia kaya raya," ujar salah satu tetangga. Namun di balik kekayaan itu, Kadimin dan Dayem mulai merasakan beban yang semakin berat. Mereka harus mengikuti aturan yang diberikan Kironggo. Setiap malam Kadimin diminta melakukan ritual kecil di rumah. Di sudut rumah ada lilin minyak kecil yang terus menyala, penanda nyawa Kadimin saat ia menjalani tugas rahasia. Suatu malam, ketika Kadimin melakukan ritualnya, Dayem duduk di dekat lilin itu sambil berdoa. Tiba-tiba, api lilin mulai berkedip-kedip. Dayem terkejut. Ia ingat pesan Kironggo. Jika lilin itu berkedip, itu tanda suamimu dalam bahaya. Jaga agar lilin itu tidak padam, karena jika padam, nyawa suamimu akan hilang. Dayem panik, tapi ia berhasil menjaga api lilin tetap menyala. Ketika Kadimin kembali ke bentuk aslinya setelah tugasnya selesai, tubuhnya tampak lemah. "Ada apa, Kang? Lilin tadi hampir padam," tanya Dayem. "Tadi aku hampir tertangkap warga, tapi untung aku berhasil kabur," jawab Kadimin dengan nafas tersengal. Dayem mulai menyadari bahwa meskipun kekayaan mulai menghampiri mereka, jalan yang mereka tempuh penuh dengan risiko dan bahaya. Sementara itu, di kampung Karangnunggal, desas-desus mulai bermunculan. Banyak warga yang mengeluhkan kehilangan uang secara misterius. Setiap pagi, mereka menemukan pintu rumah masih terkunci rapat, namun uang di dalam lemari atau dompet menghilang. "Ini pasti ulah tuyul," ujar salah seorang warga. "Bukan tuyul, kalau tuyul biasanya cuma ngambil sedikit. Ini mah semua uang diambil, bahkan emas juga hilang," balas warga lain. Warga mulai resah. Mereka mengaitkan kejadian itu dengan penampakan babi hutan besar yang sering terlihat berkeliaran di kampung. Namun, setiap kali mereka mencoba menangkapnya, babi itu menghilang begitu saja. Malam itu, Kadimin dan Dayem kembali menemui Kironggo untuk melaporkan perkembangan mereka. Sesampainya di rumah Kironggo, suasana hening menyelimuti. Kironggo duduk bersila di depan tungku pembakaran kemenyan, wajahnya serius. "Ki, apa yang terjadi? Kenapa lilin kami berkedip tadi malam?" tanya Kadimin. Kironggo tersenyum tipis. "Itu hanya peringatan. Semakin besar kekayaan yang kalian terima, semakin besar pula bahaya yang akan mengintai. Ingat, kalian harus tetap patuh pada perjanjian ini. Jangan melupakan ritual tahunan di Batu Bubut, dan jangan sampai ada yang mencurigai kalian." Kadimin mengangguk. Namun dalam hatinya, ia mulai merasa was-was. Jalan yang telah mereka pilih ternyata tidak semudah yang ia bayangkan. Kehidupan Kadimin dan Dayem kini penuh dengan kemewahan, tetapi juga dihantui ketakutan. Mereka harus terus menjalani ritual demi mempertahankan kekayaan mereka. Sementara desas-desus tentang babi ngepet mulai menyebar di kalangan warga. Perlahan-lahan, bayangan tumbal yang pernah disebut Kironggo semakin mendekat. Hari-hari berlalu dan kekayaan Kadimin semakin mencolok. Toko bahan bangunannya kini berkembang pesat, sawah luas telah dibelinya, dan ia mulai membangun rumah baru yang lebih besar dan mewah. Namun, semakin kaya Kadimin, semakin banyak pula desas-desus yang berkembang di desa Karangnunggal. Pak Kadimin itu kaya mendadak,
kerja keras saja kayaknya nggak cukup buat dapat kekayaan segitu banyak, bisik seorang warga kepada yang lain. Iya, lagi pula banyak kejadian aneh akhir-akhir ini. Uang warga hilang dan sering ada penampakan babi hutan besar di kampung, tambah warga lain. Kecurigaan warga semakin menguat. Mereka mulai mengaitkan kekayaan Kadimin dengan hal-hal gaib, meskipun tidak ada bukti kuat untuk menuduh secara langsung. Sementara itu, Dayem mulai merasa dihantui oleh keputusan yang mereka buat. Suatu malam, ia bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat ratu siluman babi muncul dari balik kegelapan dengan mata merah menyala. Sosok itu mendekat sambil berkata, "Waktunya semakin dekat. Tumbal harus segera diberikan atau segalanya akan lenyap." Dayem terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Ia menatap Kadimin yang sedang tidur pulas di sampingnya. "Kang, apa kita sudah siap untuk tumbal?" gumam Dayem dalam hati. Keesokan paginya, Dayem menceritakan mimpinya kepada Kadimin. Namun Kadimin mencoba menenangkan istrinya. "Yem, jangan terlalu dipikirkan. Kita ikuti saja arahan Kironggo. Semua akan baik-baik saja." Namun, jauh di dalam hatinya, Kadimin juga mulai merasa gelisah. Ia tahu, tumbal manusia adalah bagian dari perjanjian mereka. Ia hanya belum siap untuk membuat keputusan besar itu. Malam itu, warga Karangnunggal kembali digemparkan oleh penampakan babi hutan besar yang berlari di sekitar kampung. Beberapa warga yang sedang ronda melihatnya dan langsung berteriak, "Babi ngepet, tangkap!" Warga segera beramai-ramai mengejar babi tersebut. Namun seperti sebelumnya, babi itu bergerak dengan sangat cepat dan menghilang di kegelapan. Anehnya, setiap kali babi itu muncul, keesokan harinya ada warga yang kehilangan uang atau harta benda. "Ini sudah keterlaluan. Kita harus cari tahu siapa pelakunya," seru seorang warga dengan nada marah. Kecurigaan mereka kembali tertuju pada Kadimin. Namun mereka belum memiliki cukup bukti untuk menghadapinya. Kadimin dan Dayem kembali menemui Kironggo untuk meminta saran. Mereka merasa desakan warga dan ancaman dari Ratu Siluman Babi semakin membuat mereka tertekan. Sesampainya di rumah Kironggo, suasana tampak lebih mencekam dari biasanya. "Ki, apa yang harus kami lakukan? Warga mulai mencurigai kami dan kami juga merasa semakin terancam," kata Kadimin. Kironggo menatap mereka dengan tajam. "Itulah harga dari kekayaan. Kalian harus memberikan tumbal, dan tumbal itu harus diberikan segera. Semakin lama kalian menunda, semakin besar bahaya yang akan kalian hadapi." Dayem terlihat ragu. "Tapi Ki, siapa yang harus kami korbankan? Kami tidak ingin merugikan orang lain." Kironggo tersenyum tipis. "Itu keputusan kalian. Namun ingat, semakin kalian ragu, semakin besar risiko yang kalian ambil. Pilih seseorang yang tidak terlalu penting dalam hidup kalian, seseorang yang tidak akan dirindukan oleh banyak orang." Malam itu, Kadimin dan Dayem pulang dengan hati yang berat. Di rumah mereka berdiskusi panjang tentang siapa yang harus menjadi tumbal. "Bu, aku tidak tega. Bagaimana kalau kita saja yang menanggung risiko ini?" ujar Kadimin. Dayem menggeleng. "Kang, kita sudah terlalu jauh. Kalau kita mundur sekarang, kita tidak hanya kehilangan kekayaan, tapi juga nyawa kita. Kita harus memilih seseorang." Setelah berpikir keras, mereka akhirnya memutuskan. Pilihan mereka jatuh pada Wawan, menantu mereka sendiri, suami dari anak sulung mereka, Rini. "Dia orang luar, Kang. Lagi pula, Rini pasti mengerti kalau ini demi keluarga kita." Keputusan itu diambil dengan hati yang berat, tetapi mereka merasa tidak punya pilihan lain. 2 malam kemudian, Kadimin dan Dayem kembali menemui Kironggo untuk melakukan ritual tumbal. Mereka membawa sesaji yang diminta, termasuk ayam bakakak yang telah dibumbui khusus. Ritual dilakukan di tempat yang sama, di keramat batu bubut. Kironggo memimpin ritual dengan khusyuk. Di tengah ritual ia berkata, "Tumbal telah dipilih, semuanya akan berjalan sesuai rencana." Kadimin dan Dayem hanya bisa pasrah. Mereka tahu, setelah ritual ini selesai, nyawa Wawan akan menjadi milik Ratu Siluman Babi. Keesokan harinya, Wawan mulai merasa tubuhnya tidak nyaman. Ia mengeluh sakit yang tidak biasa, sementara Rini, istrinya, hanya bisa merawatnya tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Perlahan-lahan, rasa bersalah mulai menghantui Kadimin dan Dayem, tetapi mereka juga tahu bahwa ini adalah bagian dari jalan yang mereka pilih. Bayangan tentang tumbal pertama kini menjadi kenyataan, sementara Rini mulai curiga bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam keluarganya. Pagi itu, suasana di rumah Kadimin terlihat biasa saja, hingga suara jeritan dari kamar Rini terdengar menggema. Rini menemukan suaminya, Wawan, tergeletak di tempat tidur, menggeliat kesakitan. Wajahnya pucat pasi, keringat dingin mengalir deras, dan tubuhnya bergetar hebat. "Kang, ada apa dengan Akang?" teriak Rini sambil memegang tangan Wawan yang terasa dingin seperti es. "Aduh, Rini, sakit sekali," ujar Wawan dengan suara lemah, napasnya tersengal-sengal.
Rini panik. Ia memanggil Kadimin dan Dayam untuk membantu, namun pasangan itu hanya berdiri terpaku. Dalam hati, mereka tahu apa yang terjadi. Tumbal telah mulai menunjukkan tanda-tandanya. Hati Dayam terasa sesak, tetapi ia mencoba mengendalikan dirinya. Sabar ya Nak Rini, mungkin Wawan cuma kecapekan, ucap Dayam dengan nada bergetar. Namun Rini tidak merasa tenang. Ia segera meminta bantuan tetangga untuk memanggil dukun kampung, tetapi tidak ada satupun pengobatan yang berhasil. Tubuh Wawan semakin melemah. Hingga menjelang tengah malam, ia menghembuskan napas terakhir dengan cara yang mengerikan. Wawan menjerit, menggigit lidahnya sendiri, dan akhirnya tewas dengan darah bercucuran dari mulutnya. Berita kematian Wawan menyebar cepat ke seluruh Karangnunggal. Warga gegar dengan cara kematian yang begitu aneh dan mendadak. Banyak yang mulai bertanya-tanya, kenapa Wawan meninggal tiba-tiba? Sehat-sehat saja kemarin, bisik seorang tetangga. Iya, aneh sekali. Jangan-jangan ini ada kaitannya dengan pesugihan? Timpal yang lain. Di tengah suasana duka, Dayam berusaha menampilkan dirinya sebagai ibu mertua yang kehilangan menantu tercinta. Ia menangis meraung-raung di depan jenazah Wawan, mencoba mengalihkan perhatian warga dari dirinya dan Kadimin. Namun di sisi lain, Rini mulai merasakan ada yang tidak beres. Ia ingat pesan ibunya dulu tentang kekayaan yang berasal dari jalan pesugihan. Kecurigaannya semakin kuat. Malam itu, setelah pemakaman, Rini mendekati ibunya dengan wajah penuh amarah. Bu, ini semua gara-gara ibu ya? Kang Wawan dijadikan tumbal. Dayam yang sedang mempersiapkan sesaji untuk ritual berikutnya terkejut, tetapi ia berusaha menyangkal. Apa yang kamu bicarakan, Nak? Ibu tidak tahu apa-apa. Namun Rini tidak begitu saja percaya. Tatapan dingin ibunya menguatkan kecurigaannya. Ia meninggalkan ruangan sambil berlinang air mata, merasa dikhianati oleh orang tuanya sendiri. Setelah tumbal diberikan, kehidupan Kadimin dan Dayam kembali berjalan seperti biasa. Kekayaan mereka semakin melimpah, dan tidak ada lagi ancaman dari Ratu Siluman Babi. Namun, kedamaian itu hanya sementara. Kematian Wawan menimbulkan gelombang gosip yang semakin panas di kalangan warga. Aku yakin ini ada hubungannya sama pesugihan. Soalnya Pak Kadimin dan Budayam itu kayak mendadak banget, ujar seorang ibu-ibu di pasar. Benar, lagi pula aneh banget. Setiap malam ada babi besar muncul di kampung kita, tapi nggak pernah bisa ditangkap, sahut yang lain. Desas-desus semakin tak terkendali. Warga mulai merencanakan sesuatu untuk mengungkap kebenaran. Malam itu, sekelompok warga berkumpul di pos ronda. Mereka mendiskusikan rencana untuk menangkap babi yang diduga adalah jelmaan seseorang. Kita harus menangkap babi itu. Kalau benar ini ulah pesugihan, kita bisa tahu siapa pelakunya, seru seorang pemuda. Tapi caranya bagaimana? Babi itu selalu menghilang tiba-tiba, sahut warga lain. Salah satu dari mereka, Agus, yang sebelumnya pernah melihat Kadimin dan Dayam keluar tengah malam, mengusulkan rencana cerdik. Kita harus pantau rumah Pak Kadimin. Kalau mereka keluar malam, kita ikuti diam-diam. Siapa tahu kita bisa menemukan bukti. Warga setuju dengan rencana tersebut. Mereka sepakat untuk bergiliran berjaga di sekitar rumah Kadimin. 2 malam berikutnya, para warga berjaga di sekitar rumah Kadimin. Di malam ketiga, tepat saat bulan purnama, mereka melihat sesuatu yang mencurigakan. Kadimin dan Dayam keluar dari rumah mereka dengan pakaian serba hitam. Mereka berjalan menuju arah hutan tanpa menoleh ke belakang. Agus dan beberapa warga segera mengikuti mereka dengan langkah hati-hati. Setelah berjalan cukup jauh, mereka tiba di sebuah tempat terbuka yang tampak seperti lokasi ritual. Dari kejauhan, warga melihat Kadimin menyalakan lilin dan membakar kemenyan. Tiba-tiba, sesosok babi besar muncul dari kegelapan dan mendekati Kadimin. Astaga, itu babinya. Itu pasti babi ngepet, bisik Agus dengan wajah tegang. Warga yang lain menahan napas, mencoba tetap tenang sambil memperhatikan apa yang terjadi selanjutnya. Malam itu, warga akhirnya melihat sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Kadimin, sosok yang mereka hormati sebagai orang kaya dan dermawan, ternyata terlibat dalam ritual pesugihan. Namun, mereka tahu ini baru permulaan. Mereka harus memiliki bukti yang lebih kuat sebelum bisa mengungkap kebenaran kepada seluruh desa. Setelah menyaksikan ritual Kadimin dan kemunculan sosok babi besar di hutan, warga yang mengintai malam itu kembali ke pos ronda dengan pikiran berkecamuk. Agus, yang menjadi saksi utama, merasa ini adalah saat yang tepat untuk membongkar rahasia gelap Kadimin. Kita harus bertindak sebelum mereka semakin merajalela, seru Agus dengan nada penuh semangat. Tapi, Gus, bagaimana kalau kita salah langkah? Kalau ini ketahuan, mereka bisa berbuat sesuatu yang lebih buruk ke kita, ujar seorang warga yang tampak ragu. Kita butuh bukti lebih kuat. Kita harus menangkap babi itu dalam wujud aslinya. Kalau benar itu Kadimin, kita punya alasan untuk menghadapinya, jawab Agus dengan tegas. Setelah berdiskusi, warga sepakat untuk memasang jebakan di hutan tempat ritual tersebut dilakukan.
Mereka berharap bisa menangkap sosok babi besar itu dan membuktikan kebenaran. Sementara itu, Kadimin dan Dayem mulai merasakan tekanan yang semakin besar. Setelah tumbal diberikan, kekayaan mereka memang semakin melimpah, tetapi rasa waspada tak pernah hilang dari benak mereka. Kematian Wawan membuat Rini mulai menjaga jarak dari kedua orang tuanya. Meski diberikan rumah mewah, ia enggan tinggal terlalu dekat dengan mereka. "Bu, Kang Rini kelihatannya mulai curiga. Bagaimana kalau dia membongkar semuanya?" tanya Kadimin pada Dayem suatu malam. Dayem menghela napas panjang. "Dia anak kita, Kang. Aku yakin dia tidak akan tega mengkhianati kita. Tapi kita harus hati-hati." Namun tanpa mereka sadari, desas-desus di kampung tentang pesugihan mereka semakin tak terbendung. Semua mata warga kini tertuju pada keluarga Kadimin. Warga kampung Karangnunggal bergerak diam-diam malam itu. Agus memimpin kelompok kecil yang terdiri dari beberapa warga pemberani. Mereka membawa alat jebakan seperti tali, jaring, dan beberapa alat tajam. Rencana mereka sederhana, menangkap babi itu hidup-hidup. Sesampainya di lokasi hutan tempat ritual, mereka mulai memasang perangkap di sekitar area yang pernah mereka intai sebelumnya. Jaring-jaring dipasang di antara pepohonan, dan lubang perangkap digali dengan rapi. Setelah semuanya siap, mereka bersembunyi sambil menunggu kemunculan Kadimin dan Dayem. Malam itu, Kadimin dan Dayem kembali ke hutan untuk melakukan ritual. Mereka membawa sesaji seperti biasa, ayam bakakak, kemenyan, dan lilin. Namun ada sesuatu yang berbeda. Kadimin terlihat gelisah. "Yem, aku merasa ada yang tidak beres malam ini," ujar Kadimin dengan nada berbisik. "Tenang, Kang. Kironggo sudah bilang, ini hanya bagian dari ujian kita," jawab Dayem, meskipun ia sendiri merasa was-was. Ritual dimulai. Kadimin membaca mantra yang diajarkan Kironggo, sementara Dayem menyalakan lilin dan kemenyan. Tiba-tiba, angin kencang bertiup, dan dari balik kegelapan muncul sosok babi besar. Kali ini, matanya bersinar lebih tajam, dan suaranya menggelegar. "Apa yang kalian bawa untukku?" tanya suara berat yang keluar dari mulut babi itu. Kadimin berlutut sambil mempersembahkan sesaji. Namun sebelum ritual selesai, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Warga yang mengintai dari kejauhan mulai mendengar suara-suara aneh dari tempat ritual. Agus memberi isyarat untuk bersiap. Ketika babi besar itu mulai mendekati sesaji, Agus dan warga lainnya menarik tali jebakan. "Sekarang, tarik jebakannya!" seru Agus. Dalam sekejap, jaring besar melingkupi sosok babi itu. Makhluk besar itu mulai meronta, mengeluarkan suara mengerikan yang memecah keheningan malam. Kadimin dan Dayem terkejut. Mereka panik dan mencoba melarikan diri, tetapi warga segera mengepung mereka. "Berhenti, Pak Kadimin, jangan bergerak!" teriak Agus sambil memegang bambu runcing. Kadimin dan Dayem hanya bisa terdiam. Tubuh mereka gemetar. Mereka tahu, rahasia mereka hampir terbongkar. Sementara warga sibuk menangkap babi besar itu, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Perlahan-lahan, wujud babi itu berubah. Tubuhnya mengecil, kulitnya memudar, dan dalam hitungan detik, sosok itu berubah menjadi seorang pria tua. "Astaga, itu Kironggo!" teriak salah satu warga. Semua orang tertegun. Kironggo, dukun yang selama ini membantu Kadimin dan Dayem, ternyata adalah sosok di balik pesugihan ini. Namun, sebelum warga bisa menangkapnya, Kironggo tertawa keras. Lalu tubuhnya lenyap menjadi asap hitam. "Hahaha, kalian pikir kalian bisa menangkapku? Jalan ini tidak akan pernah bisa dihentikan." Setelah Kironggo menghilang, warga berbalik ke arah Kadimin dan Dayem. Agus maju ke depan dengan wajah penuh amarah. "Jadi benar kalian pelakunya. Pesugihan kalian telah merugikan kami semua," serunya. Kadimin dan Dayem hanya bisa tertunduk. Mereka tahu tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Malam itu, warga membawa Kadimin dan Dayem kembali ke desa. Rumah mereka digeledah dan ditemukan barang-barang mencurigakan yang menguatkan dugaan bahwa mereka terlibat dalam pesugihan babi ngepet. Suasana kampung menjadi semakin tegang dan ancaman bagi keluarga Kadimin semakin nyata. Namun, meskipun rahasia mereka mulai terbongkar, kekuatan Kironggo masih mengintai dari kegelapan. Malam itu, rumah Kadimin dipenuhi warga yang marah. Mereka berkumpul membawa obor, pentungan, dan bambu runcing. Desas-desus tentang pesugihan yang dilakukan Kadimin dan Dayem telah menyebar ke seluruh kampung. Penemuan jaring jebakan di hutan, penampakan babi besar yang berubah menjadi Kironggo, dan barang-barang mencurigakan di rumah Kadimin semakin memperkuat dugaan mereka. "Mereka telah mencuri dari kita. Kita harus menghentikan mereka," teriak salah satu warga. Namun Ustadz Amir, seorang tokoh agama yang dihormati di desa, berusaha menenangkan suasana. "Tenang saudara-saudara, kita tidak bisa bertindak gegabah. Ini memang perbuatan sesat, tapi kita harus menyelesaikannya dengan kepala dingin." Warga yang sudah panas hati akhirnya setuju untuk mendengarkan saran Ustadz Amir.
Mereka sepakat membawa Kadimin dan Dayem ke balai desa untuk diadili secara adil. Di balai desa, Kadimin dan Dayem duduk di tengah ruangan. Warga yang memenuhi tempat itu melemparkan tatapan tajam penuh kebencian. Kadimin, dengan wajah penuh penyesalan, akhirnya memutuskan untuk berbicara. Semua benar. Saya dan istri saya memang melakukan pesugihan. Kami memilih jalan ini karena kami tidak sanggup lagi hidup miskin. Tapi kami tidak tahu kalau ini akan membawa malapetaka seperti ini. Dayem mulai menangis terseduh-seduh di samping Kadimin. Kami hanya ingin anak-anak kami punya kehidupan yang lebih baik. Tapi kami salah. Kami salah besar. Warga yang mendengar pengakuan itu semakin geram. Beberapa dari mereka mulai meneriakkan hukuman yang berat. Bakar saja rumah mereka. Usir mereka dari kampung ini, seru seorang warga. Namun, Ustaz Amir kembali menenangkan suasana. Ingat saudara-saudara, kita harus bertindak dengan hati-hati. Meskipun mereka salah, mereka tetap manusia. Kita harus mencari solusi yang tidak menambah dosa kita. Saat warga sedang berunding, tiba-tiba angin kencang bertiup kencang, menggoyangkan pintu dan jendela balai desa. Suara tertawa menggelegar terdengar dari arah luar, membuat semua orang terdiam. Hahaha, kalian pikir bisa menghentikan jalan ini? Pesugihan tidak akan pernah berakhir. Suara itu bergema di ruangan. Tiba-tiba, sesosok bayangan hitam muncul di tengah balai desa. Itu adalah Ki Ronggo, dengan mata merah menyala dan senyuman licik di wajahnya. Warga langsung gempar dan ketakutan. Kalian semua akan merasakan akibatnya jika melawan kami. Kekayaan dan kemiskinan ada di tanganku. Kadimin dan Dayem adalah pengikutku, dan kalian tidak berhak menyentuh mereka. Ustadz Amir maju dengan keberanian. Pergilah Ki Ronggo, jalan sesatmu tidak akan dibiarkan di kampung ini. Ki Ronggo hanya tertawa. Kita lihat saja Ustadz, jalan ini tidak akan pernah berakhir. Aku selalu kembali. Dengan itu, bayangannya menghilang seperti asap hitam. Setelah kemunculan Ki Ronggo, warga semakin bingung. Mereka takut jika pesugihan Kadimin membawa kutukan yang lebih besar bagi kampung mereka. Di tengah kebingungan itu, Ustadz Amir memberikan usulan. Kita harus menyelesaikan ini dengan cara spiritual. Kadimin dan Dayem harus melakukan pertobatan besar dan meninggalkan pesugihan mereka. Mereka harus memutuskan semua hubungan dengan Ki Ronggo dan siluman babi. Namun, seorang warga menyela, bagaimana kalau mereka tetap diam-diam melanjutkan pesugihannya? Bukti-bukti sudah ada Pak Ustaz. Kita harus memastikan mereka tidak lagi menjadi ancaman. Setelah perdebatan panjang, warga memutuskan bahwa Kadimin dan Dayem tidak hanya harus bertobat, tetapi juga harus meninggalkan kampung. Ini adalah langkah untuk memastikan tidak ada lagi hubungan mereka dengan pesugihan yang menghantui desa. Kadimin dan Dayem setuju untuk melakukan ritual pemutusan pesugihan di bawah bimbingan Ustaz Amir. Ritual ini akan dilakukan di tempat yang sama, Keramat Batu Bubut, tetapi dengan tujuan untuk menghentikan semua perjanjian mereka dengan Ratu Siluman Babi. Malam itu, Ustadz Amir, Kadimin, Dayem, dan beberapa warga pemberani pergi ke hutan. Sesampainya di sana, suasana mencekam menyelimuti. Aroma kemenyan masih tersisa di udara, bekas ritual sebelumnya. Ustadz Amir mulai membaca doa-doa dengan khusyuk. Ia menyalakan api unggun, membakar kemenyan, dan mengusapkan air suci di sekeliling tempat itu. Kadimin, Dayem, ini adalah saatnya kalian meninggalkan semua dosa kalian. Apapun yang terjadi, jangan gentar, ucap Ustaz Amir. Namun, saat ritual berlangsung, angin kencang kembali bertiup. Sosok Ratu Siluman Babi muncul dari balik kegelapan dengan tatapan penuh kemarahan. Berani sekali kalian memutuskan perjanjian ini. Aku tidak akan membiarkan ini terjadi. Kadimin dan Dayem berlutut sambil gemetar. Namun Ustaz Amir berdiri tegap. Ia melanjutkan doanya dengan lantang, membaca ayat-ayat suci, untuk melawan kekuatan gelap itu. Ritual semakin intens. Ratu Siluman Babi mulai mengamuk, berusaha menyerang Ustaz Amir dan warga. Namun, dengan keberanian dan keyakinan, Ustaz Amir terus membaca doa-doa suci. Cahaya terang muncul dari api unggun, menyinari sosok siluman itu. Pergilah, kau tidak memiliki tempat di kampung ini lagi, seru Ustaz Amir dengan suara lantang. Ratu Siluman Babi mengerang kesakitan, lalu tubuhnya meledak menjadi asap hitam yang menghilang di tengah malam. Kadimin dan Dayem menangis terseduh-seduh. Mereka merasa beban berat yang selama ini menghantui hidup mereka akhirnya terlepas. Ritual pemutusan pesugihan berhasil, tetapi Kadimin dan Dayem tahu bahwa hidup mereka di kampung itu tidak akan pernah sama lagi. Keesokan harinya, mereka meninggalkan desa Karangnunggal dengan rasa bersalah yang mendalam. Warga kampung pun mulai kembali hidup tenang, namun mereka tahu bahwa ancaman seperti Ki Ronggo dan pesugihan mungkin masih mengintai dari tempat-tempat gelap lainnya. Setelah ritual pemutusan pesugihan, Kadimin dan Dayem meninggalkan desa Karangnunggal.
Dengan hanya membawa pakaian seadanya dan sejumlah uang yang tersisa, mereka menaiki bus menuju kota besar. Langkah ini bukan hanya untuk menghindari amarah warga, tetapi juga untuk menjauh dari bayangan gelap masa lalu mereka. Di dalam bus, Dayam tak henti-hentinya menangis. Kadimin duduk di sampingnya, terdiam dengan pikiran yang berkecamuk. Mereka tahu, meskipun telah memutuskan perjanjian dengan Ratu Siluman Babi, hidup mereka tak akan pernah benar-benar lepas dari dosa yang telah mereka perbuat. "Kang, apakah kita akan selamat? Apakah ini benar-benar sudah berakhir?" tanya Dayam dengan suara parau. Kadimin hanya menghela napas. "Aku tidak tahu, Yem. Kita hanya bisa berdoa, semoga Tuhan mengampuni kita." Setibanya di kota, Kadimin dan Dayam mencoba memulai hidup baru. Mereka menyewa sebuah kamar kecil di gang sempit, dan Kadimin bekerja serabutan untuk mencukupi kebutuhan mereka. Namun, meski mereka sudah jauh dari kampung, rasa bersalah dan mimpi buruk terus menghantui. Dayam mulai sering bermimpi tentang Wawan, menantu mereka yang menjadi tumbal. Dalam mimpinya, Wawan muncul dengan wajah penuh darah, menatap Dayam dengan mata kosong. "Kenapa, Bu? Kenapa Ibu lakukan ini pada saya?" Suara Wawan terdengar menggema. Dayam terbangun dari tidurnya dengan keringat dingin setiap malam, sementara Kadimin mulai merasa tubuhnya semakin lemah. Dia sering pingsan tanpa sebab, dan ketika sadar, ia merasakan ada luka kecil yang muncul di tubuhnya, seolah-olah ada sesuatu yang menggerogotinya dari dalam. Satu malam, saat Kadimin tertidur, Dayam mendengar suara langkah kaki di luar kamar mereka. Langkah itu berat, seperti seekor binatang besar. Awalnya ia mengira itu hanya tetangga yang lewat, tetapi suara itu berhenti tepat di depan pintu mereka. "Kang, dengar itu? Seperti ada yang di luar," bisik Dayam sambil mengguncang tubuh Kadimin. Kadimin yang baru terbangun mencoba mendengarkan. Tiba-tiba, suara erangan rendah terdengar. Mereka berdua langsung pucat. Erangan itu sama seperti suara Ratu Siluman Babi yang pernah mereka temui di Batu Bubut. Kadimin berusaha memberanikan diri membuka pintu, tetapi saat pintu dibuka, tidak ada apa-apa di luar. Namun, lantai gang di depan kamar mereka penuh dengan bekas cakar dan noda hitam seperti arang terbakar. "Yem, dia datang lagi," gumam Kadimin dengan suara gemetar. Beberapa hari kemudian, Kadimin bertemu dengan seorang pria tua berjanggut di pasar tempat ia bekerja. Pria itu mengenakan jubah putih dan membawa tongkat kayu. Tatapan matanya tajam, seolah-olah mampu menembus hati. "Kamu bernama Kadimin, bukan?" tanya pria itu tiba-tiba. Kadimin terkejut. "Dari mana Bapak tahu nama saya?" Pria itu tersenyum tipis. "Saya tahu banyak tentang kamu. Saya tahu apa yang telah kamu lakukan. Kamu sedang dikejar oleh bayangan masa lalu, bukan?" Kadimin tidak bisa menyangkal. Ia mengangguk perlahan. "Ada sesuatu yang masih mengikatmu dengan mereka. Ritual pemutusan yang kamu lakukan belum sepenuhnya selesai. Jiwa kalian masih terikat, dan mereka tidak akan berhenti sampai kalian benar-benar menyerahkan diri kepada kebenaran," kata pria itu dengan nada serius. Kadimin hanya bisa terdiam. Ia merasa pria tua itu tahu segalanya. Sebelum pergi, pria itu memberikan sebuah kantong kecil berisi biji-bijian dan berkata, "Bakar ini di rumahmu setiap malam. Tapi ingat, jika kamu ingin lepas sepenuhnya, kamu harus kembali ke tempat asal perjanjian itu dibuat." Ketika Kadimin menceritakan pertemuannya dengan pria tua itu kepada Dayam, istrinya langsung menolak ide untuk kembali ke Batu Bubut. "Tidak, Kang. Kita sudah jauh dari tempat itu. Aku tidak mau kembali ke sana." Kadimin mencoba menenangkan Dayam. "Tapi Yem, kalau kita tidak menyelesaikan ini, kita tidak akan pernah bebas. Kita harus melawan mereka sekali lagi, meskipun itu berisiko." Setelah perdebatan panjang, mereka akhirnya sepakat untuk kembali ke Batu Bubut. Namun mereka tahu, kali ini mereka tidak bisa melakukannya sendiri. Mereka memutuskan untuk mencari bantuan dari Ustaz Amir di kampung. Perjalanan kembali ke Karangnunggal penuh dengan ketegangan. Warga kampung tidak menyambut mereka dengan baik. Tampak terkejut melihat kehadiran mereka. Tatapan penuh curiga dan ejekan menghujani mereka saat melangkah masuk ke kampung. Namun, mereka tidak peduli. Tujuan mereka hanya satu, menyelesaikan apa yang sudah mereka mulai. Ketika bertemu dengan Ustaz Amir, pria itu, "Kenapa kalian kembali? Bukankah kalian sudah pergi jauh dari sini?" tanya Ustaz Amir. Kadimin menjelaskan tentang mimpi buruk, tanda-tanda aneh, dan pertemuan dengan pria misterius. Mendengar itu, Ustaz Amir hanya mengangguk dengan wajah penuh kekhawatiran. "Baiklah, jika kalian ingin menyelesaikan ini, kita akan melakukannya bersama. Tapi ingat, ini tidak akan mudah. Kita harus bersiap menghadapi apapun." Malam itu, Kadimin, Dayam, dan Ustaz Amir mulai mempersiapkan diri untuk ritual terakhir di Batu Bubut. Mereka tahu ini adalah pertempuran terakhir melawan kekuatan gelap yang telah mengikat hidup mereka. Namun, ancaman dari Kironggo dan Ratu Siluman Babi masih membayangi. Malam itu, Kadimin, Dayam, dan Ustaz Amir memulai perjalanan mereka menuju Batu Bubut. Langit gelap tanpa bintang,
sementara suara angin yang menerpa pepohonan membuat suasana semakin mencekam. Ketegangan terasa di setiap langkah, terutama bagi Kadimin dan Dayem yang sudah tahu betapa menyeramkannya tempat itu. Kalian harus kuat. Jangan ragu, jangan takut, karena keraguan dan ketakutan itu yang akan dimanfaatkan oleh kekuatan gelap. Pesan Ustaz Amir saat mereka semakin dekat dengan lokasi keramat. Setibanya di Batu Bubut, suasana begitu sunyi. Tempat itu masih sama seperti sebelumnya. Bebatuan besar yang menjulang tinggi, kain putih yang melilit pohon, dan aroma kemenyan yang samar-samar masih terasa di udara. Di tengah tempat itu, ada sebuah celah batu yang menjadi pintu masuk menuju ritual perjanjian mereka dulu. "Ini dia tempatnya," ujar Kadimin dengan suara bergetar. Ustaz Amir segera menyiapkan perlengkapan ritual. Ia menyalakan lilin, membakar kemenyan, dan menghamparkan tikar untuk tempat berdoa. Kadimin dan Dayem diminta untuk duduk bersila di depannya. "Kalian harus mengakui segala dosa kalian dan memohon ampun kepada Yang Maha Kuasa. Ingat, fokuskan pikiran kalian hanya kepadanya. Jangan biarkan rasa takut menguasai kalian," kata Ustaz Amir. Kadimin dan Dayem mulai membaca doa dengan khusyuk, sementara Ustaz Amir membaca ayat-ayat suci dengan suara lantang. Suasana semakin mencekam saat angin tiba-tiba bertiup kencang, membuat nyala lilin bergoyang. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari celah batu. Dari kegelapan muncul sosok Ki Ronggo dengan wajah yang lebih menyeramkan. Matanya menyala merah dan tubuhnya diselimuti kabut hitam. "Kalian pikir bisa lepas dari perjanjian ini begitu saja?" Suara Ki Ronggo menggema. Belum sempat mereka merespons, sosok besar lain muncul dari balik bayangan. Ratu siluman babi dengan tubuh hitam legam dan mata merah menyala melangkah maju. Suaranya berat dan menggelegar. "Kadimin, Dayem, kalian adalah milikku. Kekayaan yang kalian nikmati tidak datang tanpa harga. Jika kalian ingin pergi, bayar dengan jiwa kalian." Dayem yang ketakutan langsung menangis, sementara Kadimin mencoba tetap tenang meskipun tubuhnya gemetar. Ustadz Amir berdiri menghadapi mereka. "Kalian tidak berhak memiliki mereka. Perjanjian ini telah diputuskan oleh kekuatan Tuhan. Pergilah dari tempat ini, karena kebenaran akan selalu menang." Namun Ki Ronggo hanya tertawa. "Kebenaran? Lihat saja siapa yang akan menang malam ini." Ritual semakin intens ketika Ustaz Amir mulai membaca doa-doa dengan lebih keras. Dari setiap ayat yang dibacakannya, muncul cahaya terang yang mengusir kegelapan di sekitar mereka. Namun Ki Ronggo dan Ratu Siluman Babi tidak tinggal diam. Ki Ronggo mengangkat tangannya dan tiba-tiba angin kencang berputar mengelilingi mereka, seperti badai yang berusaha memadamkan api lilin. Kadimin dan Dayem merasa tubuh mereka menjadi berat, seolah-olah ada sesuatu yang menarik mereka kembali ke kegelapan. "Ustadz, tolong kami!" teriak Dayem. Ustadz Amir tidak berhenti. Ia menambahkan air suci ke dalam api, menciptakan semburan cahaya yang lebih besar. Cahaya itu menyebar ke seluruh area, membuat Ratu Siluman Babi mundur beberapa langkah sambil mengerang kesakitan. Melihat situasi yang semakin tidak menguntungkan, Ki Ronggo mengubah taktik. Ia mulai menyerang secara langsung, melemparkan bola api hitam ke arah Ustaz Amir. Namun Ustaz Amir melindungi dirinya dengan doa dan tasbih yang ia genggam erat. Bola api itu meledak di udara tanpa menyentuhnya. "Kekuatanmu tidak akan mampu melawan kehendak Tuhan," seru Ustaz Amir. Sementara itu, Ratu Siluman Babi mengalihkan perhatian kepada Kadimin dan Dayem. Ia mendekat dengan langkah berat, matanya menatap langsung ke arah mereka. "Kalian milikku, tidak ada tempat untuk melarikan diri." Kadimin yang ketakutan berteriak, "Kami menyesal, kami tidak mau ini lagi, tolong lepaskan kami." Namun Ratu Siluman Babi tidak mendengarkan. Ia membuka mulutnya yang besar, menunjukkan gigi-gigi tajamnya, seolah siap memangsa mereka. Di saat-saat kritis itu, Ustaz Amir membaca doa terakhirnya dengan suara penuh keyakinan. Cahaya terang yang lebih besar muncul dari dalam api unggun, menerangi seluruh Batu Bubut. Cahaya itu begitu menyilaukan hingga Ki Ronggo dan Ratu Siluman Babi tidak bisa menahan kekuatannya. Jeritan keduanya terdengar nyaring, sebelum tubuh mereka perlahan-lahan memudar menjadi asap hitam. Ki Ronggo mencoba melawan, tetapi kekuatan doa Ustaz Amir terlalu besar. Dalam hitungan detik, mereka lenyap dari tempat itu. Setelah keheningan kembali, Ustaz Amir mendekati Kadimin dan Dayem yang masih terduduk lemah. "Semua sudah selesai, kalian bebas sekarang. Tapi ingat, dosa ini harus terus kalian tebus dengan berbuat baik dan bertobat sepanjang hidup kalian." Kadimin dan Dayem menangis terisak, merasa beban besar yang selama ini menghantui mereka akhirnya terangkat. Ritual di Batu Bubut berakhir dengan kemenangan atas kekuatan gelap. Kadimin dan Dayem akhirnya bisa memulai lembaran baru, meskipun dosa masa lalu mereka tetap menjadi bayangan yang tak pernah benar-benar hilang. Namun, meski Ki Ronggo dan Ratu Siluman Babi telah dikalahkan, apakah benar semua sudah selesai?
Ataukah ada kekuatan lain yang masih mengintai dari kegelapan? Setelah peristiwa di Batu Bubut, Kadimin dan Dayem kembali ke kota, mencoba menjalani hidup dengan penuh penyesalan dan tobat. Mereka hidup sederhana di sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota. Kadimin bekerja serabutan, sementara Dayem membantu tetangga mencuci pakaian. Meski jauh dari kenyamanan, mereka merasa lebih tenang. Namun, bayangan masa lalu tetap menghantui. Setiap malam, Dayem sering terbangun dengan perasaan gelisah, seolah-olah ada yang mengawasinya. Kadimin juga merasa tubuhnya belum sepenuhnya pulih. Bekas luka-luka kecil yang muncul tanpa sebab masih sering membuatnya lemas. Beberapa minggu setelah kepulangan mereka ke kota, hal-hal aneh mulai terjadi. Suatu malam, ketika Kadimin pulang dari pekerjaannya, ia menemukan sebuah benda di depan pintu kontrakannya. Kain hitam dengan bekas darah kering. "Yem, ini apa?" tanya Kadimin sambil menunjukkan kain itu kepada istrinya. Dayem langsung gemetar. "Kang, ini seperti kain dari ritual dulu." Kadimin mencoba berpikir positif. Mungkin ini hanya ulah iseng orang. Namun malam itu mereka mendengar langkah kaki berat di luar kontrakan mereka, seperti langkah seekor binatang besar. Suara erangan samar juga terdengar, mengingatkan mereka pada suara ratu siluman babi. Dayem berbisik sambil memeluk Kadimin. "Kang, mereka belum pergi. Mereka masih menginginkan kita." Pada malam berikutnya, Dayem bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia berada di Batu Bubut, dikelilingi kabut tebal. Dari kegelapan muncul Kironggo dengan senyum liciknya. "Kalian pikir ini sudah selesai? Tidak, Dayem. Kau dan suamimu tetap terikat denganku. Ingat, perjanjian yang kalian buat tidak bisa sepenuhnya dihapus. Hutang tetap harus dibayar." Dayem terbangun dengan teriakan, membuat Kadimin kaget. "Apalagi, Yem? Apa yang kau lihat?" Dengan air mata bercucuran, Dayem menceritakan mimpinya. Kadimin yang sebelumnya mencoba tenang, kini mulai merasa bahwa ancaman dari masa lalu mereka belum sepenuhnya hilang. Di tengah kebingungan mereka, Kadimin kembali bertemu dengan pria tua berjubah putih di pasar. Pria itu tersenyum saat melihat Kadimin. "Aku sudah bilang, perjanjianmu belum selesai sepenuhnya. Mereka akan terus mengincar kalian, kecuali kalian menebusnya dengan benar." "Tebusan apa yang dimaksud, Pak? Kami sudah melakukan ritual pemutusan," jawab Kadimin dengan nada putus asa. Pria tua itu menatapnya serius. "Ritual itu memutuskan hubungan kalian, tetapi kalian tidak mengembalikan apa yang telah kalian ambil. Jiwa yang kalian korbankan masih menjadi bagian dari mereka. Kalian harus mengembalikan segalanya, atau mereka akan terus memburu kalian." Malam itu, Kadimin menceritakan pertemuan dengan pria tua kepada Dayem. Mereka tahu, meskipun berbahaya, mereka tidak punya pilihan lain. Mereka harus kembali ke Batu Bubut untuk menyelesaikan semuanya. Dengan bantuan Ustaz Amir, mereka merencanakan ritual terakhir. Ustaz Amir meminta mereka membawa sesaji sederhana, bukan untuk menyembah, tetapi sebagai simbol permohonan maaf dan pelepasan semua yang pernah mereka ambil. Di malam yang dingin dan sunyi, Kadimin, Dayem, dan Ustaz Amir kembali ke Batu Bubut. Tempat itu terlihat lebih suram daripada sebelumnya. Kabut tebal menyelimuti area, dan suara-suara aneh terdengar dari kegelapan. Mereka menyalakan lilin dan mulai membaca doa-doa. Ustaz Amir meminta Kadimin dan Dayem untuk mengucapkan pengakuan dan permohonan maaf mereka secara langsung di depan celah batu. "Kami memohon ampun atas dosa-dosa kami. Kami mengembalikan segala sesuatu yang bukan milik kami. Lepaskan kami dari perjanjian ini selamanya," ujar Kadimin dengan suara bergetar. Tiba-tiba, angin kencang bertiup. Dari celah batu muncul sosok bayangan besar. Itu adalah Ratu Siluman Babi, tetapi kali ini wujudnya lebih mengerikan. Tubuhnya berlumuran darah dan matanya bersinar merah terang. "Kalian tidak bisa pergi begitu saja. Kalian milikku. Jiwa kalian adalah bayaranku." Suaranya menggelegar, mengguncang seluruh tempat itu. Ustaz Amir berdiri di depan Kadimin dan Dayem, memegang tasbihnya dengan erat. Ia mulai membaca doa-doa suci dengan lantang, menciptakan lingkaran cahaya di sekeliling mereka. Ratu Siluman Babi mengerang kesakitan setiap kali mendekati cahaya itu. Namun, dari kegelapan, Kironggo muncul kembali. Dengan suara liciknya, ia berkata, "Kalian pikir doa-doa itu cukup? Jiwa Wawan sudah menjadi milik kami. Kalian tidak bisa mengembalikan sesuatu yang sudah hilang." Ustadz Amir melawan dengan doa-doa yang lebih kuat, sementara Kadimin dan Dayem terus memohon ampun. Suasana semakin mencekam ketika sosok Wawan muncul, tetapi dengan wajah yang kosong dan menyeramkan. "Bapak, Ibu, kenapa kalian mengorbankan aku?" Suara Wawan menggema. Dayem menangis terseduh-seduh. "Maafkan kami, Wawan. Kami salah. Kami benar-benar salah." Dalam doa yang penuh khusyuk, Ustaz Amir menyerukan nama Tuhan dengan suara lantang. Cahaya besar muncul dari langit, menghantam Kironggo dan Ratu Siluman Babi.
sosok mereka perlahan memudar, menghilang bersama dengan suara erangan mengerikan. Sosok Wawan juga mulai menghilang, tetapi kali ini dengan senyuman di wajahnya, seolah-olah ia telah memaafkan mereka. "Semua sudah selesai," ujar Ustaz Amir dengan napas berat. Kadimin dan Dayem jatuh terduduk, merasa beban besar akhirnya terlepas dari hidup mereka. Dengan kekuatan doa dan pengampunan, hubungan Kadimin dan Dayem dengan kekuatan gelap akhirnya benar-benar terputus. Namun, trauma dan rasa bersalah mereka tetap menjadi bagian dari hidup mereka. Mereka berjanji akan menghabiskan sisa hidup mereka untuk berbuat kebaikan dan menebus dosa-dosa mereka. Namun, apakah benar ini akhir dari semua kengerian? Atau ada ancaman lain yang masih mengintai dari bayangan? Setelah ritual terakhir di Batu Bubut, Kadimin dan Dayem kembali ke kehidupan sederhana mereka di kota. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, mereka merasakan kedamaian. Tidak ada lagi suara langkah berat di luar rumah, mimpi buruk, atau bayangan gelap yang mengintai mereka. Ustadz Amir meyakinkan mereka bahwa perjanjian gelap telah benar-benar berakhir. Kadimin kini bekerja sebagai buruh di sebuah pabrik kecil, sementara Dayem membantu tetangga dengan pekerjaan rumah tangga. Kehidupan mereka jauh dari kemewahan, tetapi mereka merasa ini adalah anugerah yang pantas mereka syukuri. Namun, kedamaian itu tidak berlangsung lama. Sebulan setelah ritual di Batu Bubut, tanda-tanda aneh mulai muncul kembali. Kadimin sering merasa ada yang mengawasinya, terutama saat ia pulang malam. Dayem juga mulai mendengar suara-suara samar di rumah, seperti erangan atau bisikan. Pada suatu malam, Kadimin terbangun karena mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat Ki Ronggo berdiri di depan Batu Bubut dengan senyum licik. "Kamu pikir ini sudah selesai, Kadimin? Jalan yang kamu pilih bukan jalan yang bisa kamu tinggalkan begitu saja." Kadimin terbangun dengan keringat dingin. Ia tidak berani memberitahu Dayem tentang mimpinya, tetapi dalam hati ia tahu, ancaman itu belum sepenuhnya hilang. Merasa tidak tenang, Kadimin kembali menemui Ustaz Amir di kampung. Saat ia menceritakan mimpi dan tanda-tanda aneh yang mereka alami, wajah Ustaz Amir tampak serius. "Kadimin, meskipun kamu telah memutuskan perjanjian dengan kekuatan gelap, dosa yang kamu perbuat masih meninggalkan bekas. Bekas itu menjadi pintu bagi mereka untuk kembali," ujar Ustaz Amir. "Lalu, apa yang harus saya lakukan, Pak Ustaz? Saya sudah tidak sanggup lagi," kata Kadimin dengan wajah putus asa. "Satu-satunya cara untuk benar-benar mengakhiri ini adalah dengan membersihkan diri melalui pertobatan total. Kamu harus meninggalkan segalanya, bahkan masa lalu yang mengikatmu, dan benar-benar menyerahkan hidupmu kepada Tuhan." Kadimin dan Dayem memutuskan untuk melakukan pengorbanan terakhir, menjual seluruh harta benda mereka yang tersisa, termasuk rumah dan tanah kecil yang mereka miliki, untuk disedekahkan kepada orang-orang miskin. Mereka percaya ini adalah cara untuk membersihkan diri dari segala dosa masa lalu mereka. Namun, keputusan ini bukan tanpa risiko. Pada malam setelah mereka mulai menyumbangkan harta benda mereka, suara langkah berat kembali terdengar di luar rumah. Kali ini, suara itu semakin mendekat, hingga terdengar seperti sesuatu yang menyeret tubuh besar di depan pintu mereka. Kadimin memberanikan diri untuk membuka pintu. Di sana, ia melihat bekas cakar besar di tanah, tetapi tidak ada siapa-siapa. Namun, ia merasa ada mata yang mengawasinya dari kegelapan. "Kita tidak bisa tinggal di sini lagi, Yem. Kita harus pergi," ujar Kadimin kepada istrinya. Saat dalam perjalanan meninggalkan kota, Kadimin dan Dayem kembali bertemu dengan pria tua berjubah putih yang pernah membantu mereka. Pria itu memandang mereka dengan tatapan penuh makna. "Kalian sudah melakukan yang benar, tapi ingat, dosa-dosa besar tidak bisa dihapus dalam semalam. Kalian harus terus bertobat, terus berbuat kebaikan, dan jangan pernah membiarkan ketakutan menguasai kalian. Karena ketakutan itulah yang membuat mereka tetap ada." Pria itu menyerahkan sebuah tasbih kepada Kadimin. "Gunakan ini untuk berdoa setiap malam. Jangan pernah berhenti meminta perlindungan kepada Tuhan." Setelah berkata demikian, pria itu menghilang begitu saja, meninggalkan Kadimin dan Dayem dalam kebingungan. Kadimin dan Dayem akhirnya memutuskan untuk pindah ke sebuah desa kecil yang jauh dari Karangnunggal dan kota. Mereka hidup dengan cara yang sangat sederhana, tetapi mereka merasa lebih dekat dengan Tuhan. Setiap malam, mereka berdoa bersama, menggunakan tasbih yang diberikan oleh pria tua itu. Namun, meski mereka telah berusaha menjalani hidup baru, rasa bersalah mereka kepada Wawan tetap menjadi bayangan yang tak pernah hilang. Kadimin dan Dayem tahu, ini adalah bagian dari hukuman yang harus mereka tanggung. 5 tahun setelah meninggalkan kota, Kadimin jatuh sakit. Penyakitnya tidak bisa dijelaskan oleh dokter, tetapi Kadimin menerima keadaannya dengan pasrah. Sebelum meninggal, ia meminta Dayem untuk melanjutkan hidup dengan terus berbuat baik. "Yem, aku tahu ini adalah bagian dari hukuman kita, tapi aku bahagia kita bisa menjalani hidup ini dengan lebih baik,"
Jangan pernah berhenti meminta ampun ya. Kadimin meninggal dengan tenang, meninggalkan Dayam yang kini hidup sendiri. Meski dihantui rasa kehilangan, Dayam berusaha menjalani hidupnya dengan terus membantu orang lain dan memperbaiki kesalahan masa lalu mereka. Cerita ini berakhir dengan pelajaran besar, bahwa keserakahan dan jalan pintas untuk mencapai kekayaan selalu membawa konsekuensi yang lebih besar daripada yang bisa dibayangkan. Kadimin dan Dayam membayar mahal atas keputusan mereka, tetapi mereka juga menunjukkan bahwa pertobatan dan usaha untuk memperbaiki diri adalah jalan untuk mencari kedamaian. Namun, jauh di Batu Bubut, kabut masih menyelimuti celah batu besar itu. Apakah benar semua telah selesai, atau ada yang masih menunggu jiwa-jiwa lemah untuk tersesat lagi? Tamat.